Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi semua, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, senang banget ya malam ini kita bisa sharing IG Live dengan narasumber yang amazing. Ya, narasumber yang sekarang ini luar biasa ya. Benar-benar sangat menginspirasi. Jadi jangan sampai sahabat inspirasi melewatkan ya kan, karena ini sangat luar biasa banget. Aku kenal beliau itu udah lumayan lama ya kan, terus aku juga banyak banget belajar dari beliau ya. Beliau tuh sosok mentor yang sangat cerdas, lincah, dan soleh ya kan. Yuk kita undang aja ya. Kita undang amazing mentor Dr. Andika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Teteh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dok, seneng apa banget nih kabar? diundang nih. Alhamdulillah sehat, Teteh sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana ini, Dok? Nih di rumah baru nyampe tadi mandi langsung stay tune. Masya Allah, bener-bener ya. Alhamdulillah. Aku tuh udah lama loh nggak ketemu sama Dokter Andika ini. Iya, apalagi COVID nih udah kita terakhir kapan ketemu di Trusmi ya kayaknya Di ya. Trusmi, ya dokter Ya Allah. sama keluarga ke Trusmi. Sekarang aku udah di Alhamdulillah. Bali, Dok. Oh, udah stay di sana. Stay di sini, iya. Oh, asik Ayo, dong. kapan ke Bali? Siap-siap main ke Keranjang Bali ya. Insyaallah. Iya, ya ampun. Sepi Bali kayaknya ya sekarang ya berarti ya. Iya, Bali masih sepi sekarang. Jadi sebenarnya kalau yang mau liburan ke Bali sekarang aja karena masih sepi. Kalau udah rame malah agak serem. Wah, seru. Iya. Di mana tinggalnya Teh? Di Bali Teh? Aku di Kuta. Oh, Kuta ya, siap. Mm-mm. Salam Ya, ya sana. cari yang deket kemana-mana aja lah. Iya. Masya Allah. Dok, Masya Allah, Yes. aku mau ngucapin makasih banget dokter udah. Aku ini yang diundang sama Teteh, idola para Aduh, Masya wanita Allah. pengusaha ya kan? Masya Tokoh Allah. perubahan kan, Masya Allah. Masya Allah, masih inget aja nih dokter. Iya dong, kita kan Iya. mantau terus. Ya ampun, jujur aku senang banget gitu dokter mau meluangkan waktu untuk Alhamdulillah. sharing bareng aku, ya kan. Aku tuh banyak belajar dari dokter tuh, apalagi dari dulu ya, zaman-zamannya KAT ya, Masya Allah. Ya. Dokter tuh luar biasa gitu, energinya tuh benar-benar gini aja tuh udah langsung bergetar gitu, vibrasi positifnya udah nyampe ke Bali nih dok. Weh, siap, mantap. Iya, iya. Jadi tema kita kali ini adalah the power of mindset ya. Jadi kekuatan pikiran gitu. Yang paling menarik adalah aku lihat profil bionya Dokter Andika ini ya, bener-bener semua serba amazing. Gimana caranya mau hidup amazing? Gimana caranya mau membangun bisnis yang amazing, dan gimana caranya menjadi hamba yang amazing. Waduh, ini Amin, udah amin. paket lengkap. Siap. Jadi kita di sini pengen denger sharingnya Dokter Andika ya kan. Gimana sih cara memaksimalkan kekuatan pikiran kita, karena kan memang sangat berpengaruh banget ya dok ya, pikiran kita mempengaruhi kayak kehidupan kita, hasil kita kayak gitu. Jadi ini penting banget gitu. Nah, untuk apalagi dalam kondisi saat ini, kayak saat ini ya mungkin pikiran kita banyak terganggu dok ya kan, sama beberapa faktor internal maupun eksternal kayak gitu. Nah, pertanyaan pertamanya nih dok. Siap, Ya kan? gimana Teh? Jangan susah-susah ya Gimana pertanyaannya ya. Oh enggak lah, enggak. Aku yakin dokter sih jawabnya sambil merem juga kejawab. Oke, gimana Teh? Iya, gimana sih dok caranya kita kayak memaksimalkan kekuatan pikiran untuk hidup yang amazing ya. Oke, Bismillah. Teman-teman, Assalamualaikum, sahabat inspirasi tadinya manggilnya ya. Iya.
Ini Waalaikumsalam. 1000 kilometer. Wes, Masya Allah. Wes. Ini akun inspirasi ya dari cerita-cerita success story kayaknya ya. Betul, Ya, iya. perjalanan 1000 kilometer itu dimulai dari 1 kilometer pertama. Dan 1 kilometer pertama itu senantiasa dimulai dari 1 langkah pertama. Dan 1 langkah pertama itu tidak akan terjadi kalau pikiran kita itu tidak tepat men-set up-nya. Kalau pikiran kita tidak men-settingnya dengan tepat. Dan kalau pikirannya kita tidak men-settingnya dengan tepat, our brain, otak kita, itu tidak akan memerintahkan kaki kita untuk melangkah menuju kepada apa yang kita ingin tuju. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang the power kekuatan pikiran gitu ya, saya pengen membahas dulu. Jadi banyak dari kita, teman-teman di luaran sana, bukan para partisipan nonton malam hari ini, tapi teman-teman di luaran sana, kalau tersinggung mungkin ya nggak apa-apa gitu ya. Itu belum tahu bedanya mana apa yang disebut dengan otak. Ini by the way pada punya otak ya yang lagi nonton ya. Kalau saya otaknya kecil. Nah, ada yang namanya otak, ada yang namanya pikiran, Teh. Ya, kalau otak itu kita bicara hardware, kalau pikiran kita bicara software. Ibarat kata kalau laptop gitu ya, ya hardware-nya MacBook misalnya gitu ya. Terus kalau kita bicara software-nya, artinya dia pakai Macintosh, Apple gitu kan. Kalau dia laptopnya ya Asus gitu, halo cantik. Mohon maaf ya dok, nggak apa-apa ya. It's okay. Ini anak keberapa? Kembar kan ya terakhir ya? Ini ketiga. Ketiga ya. Lanjut terus biar 5 kayak saya. Amin, iya pengen Amin. dok. Saya mana tadi? Oh, software. Nah, software kalau kita beli yang Asus katakan gitu ya, Dell komputer tuh pakainya Windows softwarenya. Nah, pikiran kita juga sama Teh dan banyak dari kita yang nggak paham kalau kita beli handphone, katakan beli mic, beli AC, beli whatever it is, kita dapat manual instruction book-nya kan. Iya. Nah, ketika kita punya otak, ketika kita punya pikiran, itu kita nggak tahu how to manage-nya, bagaimana cara menggunakannya. Kita nggak tahu nih cara ketika kita bete, ketika kita punya bad memories, ketika kita butuh termotivasi, ketika kita butuh justru lagi semangat atau kita lagi butuh mengkontrol diri kita don't know how to do. Padahal kalau kita bicara handphone kan kalau ada troubleshooting gitu kan, rusak gitu, ini apa dulu nih baterainya panas, oh dilihat dulu caranya bagaimana dan seterusnya. Nah, otak juga seperti itu. Ya. Dan banyak dari kita sebelum kita bahas teknisnya nanti nggak sadar bahwa otak kita it's so amazing. Itu ada 100 miliar sel aktif dan 900 miliar sel pendukung. Jadi ada 1 triliun sel otak kita. Can you imagine? Ya, jadi Masya Allah tabarakallah, kita seringkali nggak bersyukur bahwa otak kita so amazing lah, sangat luar biasa. Ya, istilah kata otak lalat aja yang cuma 5 juta sel, dia sangat canggih, bisa terbang, bisa dia tahu mana makan dan mana seterusnya. Nah, kita 1 triliun sel. Ya. So yang pertama kita harus sadari dulu bahwa otak kita amazing, luar biasa, kita syukuri. Alhamdulillah. Dan otak yang amazing ini seringnya nggak dipakai. Makanya otak orang Indonesia itu di pasar jual bebas, pasar otak itu paling mahal Teh. Karena masih mulus, masih kinclong, masih terbungkus rapi, ya jarang dipakai. Ya ampun. Begitu. Kalau otak Teteh sama Mas Ibnu kayaknya udah bocel-bocel, udah dipakai terus tiap hari kan gitu. Jadi udah murah gitu ya. Nah, terus si otak kita ini dia bisa salah satu software tadi kan kita berpikir. Nah, kita nggak sadar bahwa setiap hari itu minimal kita tahu nggak berapa ribu kali kita berpikir? Berapa ribu kali ya dok ya? Udah nggak kehitung ya. Nah, menurut penelitian Teh, itu kita berpikir 60.000 kali. 60.000 kali sehari? Sehari. Ya. Oke. Dan menariknya, pikiran itu 98%, ya 90, 95, 98% menurut penelitian, itu pikiran yang berulang dari hari-hari sebelumnya. Oh, oke. Jadi
Kalau saya mikir saya cantik, saya cantik, saya cantik, itu karena dipikir apa, itu pikiran yang berulang seperti itu. Saya bisa jadi pengusaha sukses seperti Teteh Sali gitu kan. Nah, dan seterusnya. Nah, itu pikiran yang senantiasa berulang. Sehingga banyak orang, wah ada guru kita nih Mas Ipo. Iya Mas Ipo. Nah, sehingga banyak dari kita nggak sadar bahwa kehidupan saya hari ini, kehidupan Teh Sali hari ini, kehidupan teman-teman yang sedang nonton hari ini, itu adalah itu hasil pikiran kita 1, 2, 3, 5 tahun yang lalu. Hidup saya hari ini, Teh Sali pakai jilbab hari ini kan bukan keputusan tadi pagi gitu ya. Bukan. Punya kehidupan hari ini, punya trusmi, punya keranjang keranjang Bali, itu kan bukan keputusan tadi pagi gitu. Nah, banyak dari kita yang nggak sadar kita ini produk dari pikiran kita. Kebayang dong 60.000 dan itu diulang-ulang. Dan lebih nggak sadar lagi bahwa ternyata 96% sampai 98%. Berapa persen teman-teman? 96 sampai 98%. Ya. Kita itu tidak bisa mengkontrol keputusan kita. Kita hanya bisa mengontrol 2-4% keputusan yang kita perintahkan kepada otak dan pikiran kita. Contoh gini Teh. Teteh punya nggak? Misalnya Teteh sih nggak overweight ya, badannya slim ya. Contoh deh. Teteh ada nggak yang pengen kebiasaan dihilangin deh misalnya? Kebiasaan buruk yang Teteh ingin dihilangkan, ada nggak Teh? Aku nih sebenarnya agak males olahraga, pengennya konsisten gitu olahraga. Oke. Lari, terutama aku pengen banget lari. Kayaknya punya sepeda baru tuh, saya perhatikan juga. Kalau naik sepeda kan harus berpuluh-puluh kilo dulu baru berasa tuh. Kalau lari kan cepet. Oke, nah contoh misalnya, banyak orang pengen six pack, banyak orang pengen lose weight apa? Menghilangi berat badan, mengurangi berat badan, menghilangkan lemak, mengurangi berat badan, ya. Dia pengen olahraga. And then Teh Sally dan teman-teman in a second 24% memutuskan, oke, saya harus olahraga. Saya harus workout, saya harus fitness, saya harus lari setiap pagi dan seterusnya. Ya. By the way, ya, perhatikan saya pakai baju lari karena tadi pas habis saya mandi, saya putuskan besok pagi saya mau lari pagi. Saya pakai baju larinya dari malam hari. Ya. Nah, because I know how to conditioning my mind, saya tahu cara mengkondisioningkan otak dan pikiran saya. Nah, banyak orang, oke, saya mau lari, itu hanya 2-4%, 2-4%, tapi 96-98% ya bilang, nggak usah lah, capek lah, ngapain sih, ya kan? Kute Bali, angin semilir angin, nikmati, enjoy, Bali is paradise, ya kan? Ngapain lari pagi ya? Akhirnya pikiran bawah sadar kita mensabotase diri kita. Karena diri kita itu, nah kalau teman-teman lihat nih yang lagi nonton Instagram, ini Teh Sali di atas, saya di bawah gitu kan gambarnya. Nah, kalau pikiran sadar itu yang di atas itu kecil, dia hanya 12%-an. Nah, pikiran bawah sadar itu 88%. Artinya pikiran bawah sadar kita menguasai 8-9 kali lebih kencang, lebih kuat dibanding pikiran sadar kita. Batas di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, kita bicara kekuatan pikiran, kalau kita bisa secara sadar kita membuka zona kritis atau zona analitis kita, kayak tadi kan, kayaknya gue hidup udah enak di Bali, ngapain gue lari pagi, ya kan? Kayaknya gue belum overweight, kayaknya gue masih oke, gitu kan? Iya, bener lah. Yang sudah overweight aja masih malas, gitu kan? Hidup cuma sekali. Akhirnya zona analisanya, zona kritisnya mensabotase diri dia. Nah, pertanyaannya gimana caranya sebelum kita diskusi, betul kan? Ya, ini saya masuk langsung ke how-nya dulu ya Teh ya, nanti kita baru tanya jawab. Kita cuma sejam soal waktunya nih, nanti putus kita. Nah, caranya dan ini saya lakukan Teh. Saya mau sharing nih. Saya jarang-jarang sharing ini sebenarnya.
Asik. Saya benar-benar, ya semua dengan izin Allah tentunya, ini benar-benar mengamini kekuatan pikiran ini teh. Ya, karena tadi saya bicara otak, gitu ya, ini saya juga kan buku pertama saya ini kan Amazing You ya, resep rahasia kehidupan luar biasa. Itu bicara otak itu luar biasa, pikiran kita luar biasa. Oh ternyata ada cara komunikasinya, ada tips and tricks ya, bagaimana kita bisa mendrive ya, mendrive itu apa? Menyetir otak dan pikiran kita, gitu. Nah caranya yang pertama kan teman-teman nih punya goals, pengen jadi pengusaha, pengen punya penghasilan sekian, pengen lunas hutang, pengen hilang berat badan sekian kilogram, pengen habis Quran, pengen menikah tahun ini, dan seterusnya. Pasti you have goals. Oke? Nah, yang pertama teman-teman, Gita Roma, terus siapa macam-macamnya Alan Ayla dan Mawati Ayu, Masya Allah teman-teman yang lagi nonton. Yang pertama, teman-teman harus menyatakan, menuliskan dengan jelas your goals. Ya, contoh misalnya yang paling gampang yang terlihat duit deh, finansial, terlihat di buku rekening gitu kan. Anda pengen punya penghasilan 100 juta sebulan, katakan goalsnya itu. Nah, pikiran kita itu harus melihat, harus tahu secara spesifik kita ingin punya goal seperti apa. Atau pengalaman pribadi saya aja deh. Saya dulu waktu itu, nah ini case-nya di Bali juga nih Teh. Nah, ini, gimana tuh Dok? jadi saya waktu itu punya, nah ini saya buka-buka nih biar teman-teman dapat inspirasi. Iya Dok. Jadi saya punya duit $1 Teh. Saya ini saya bawa kemana-mana. Yang $100 juga banyak. Yang $1 nih. Nah, ini teman-teman lihat nggak? Ini duit $1. Ya, ada Abraham Lincoln, saya gambarin jenggot biar agak soleh Abraham Lincoln ya. Sudah ditulis-tulis. Betul. Nah, ini duit $1. Saya tulis dengan spesifik. Saya pengen ini Desember 2008. Lalu saya punya coach, saya punya mentor. 1 Desember 2008 saya tulis. Di mana saya pengen 1 Desember 2009 dalam waktu 1 tahun. Ya, ini kebalik ya kalau Instagramnya. Saya ingin punya $30.000. Iya, itu ada tulisannya $30.000. Pokoknya saya coret-coret lah angkanya. $30.000 in easy and relaxed way. Dan ini uang duit ini udah agak sobek, udah saya bawa dari sejak tahun 2008 artinya. So, saya tulis Teh. So, teman-teman catat. Tulis goals yang ingin Anda wujudkan. Nah, saya tulis nih. Terus ada tanda tangan, witness, ada quote saya, tanda tangan di sini. Oke? And then, langkah yang kedua itu saya afirmasikan. Saya apa kan? Saya afirmasikan. Afirmasi itu gini. Teman-teman langsung catat ya yang lagi nonton malam hari ini, waktu kita singkat. Teman-teman katakan kepada, afirmasi itu mengatakan secara berulang kepada pikiran kita. Supaya pikiran kita lebih kuat, supaya otak kita fokus kepada apa yang kita inginkan. Katakan gini, saya bahagia dan saya bersyukur. Ya, saya bahagia dan saya bersyukur bisa mendapatkan, kalau saya kan $30.000 nih, you bisa 100 juta bisa berapapun itu. Saya bahagia dan bersyukur bisa mendapatkan $30.000 dengan mudah dan menyenangkan dalam 1 bulan. Mudah dan menyenangkan dalam 1 bulan ya. Yes. Jadi goal saya waktu itu spesifik, bisa diukur, dan saya pengen dapat $30.000 dalam 1 bulan. Saya dapat duit waktu itu. Ya. Jangan bayangkan saya sekarang, kalau kayak sekarang kan udah punya, ya lumayan lah, udah punya branding, follower. Dulu kan I'm zero, ini tahun 2008, no one knows about me. Cuman saya sudah tahu tentang ilmu kekuatan pikiran. Jadi yang kedua afirmasi. Lalu yang ketiga, mental rehearsal. Jadi di mental Anda itu benar-benar didoakan, dizikirkan, di feeling Anda, di mental Anda itu benar-benar Anda yakin, oke, saya bisa ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, bisa. Walaupun saat itu saya nggak tahu caranya. Ya. Nah, jadi pertama benar-benar set goals, yang kedua diafirmasikan. Mungkin sehari minimal 10 kali. Sebelum tidur ngomong, saya bahagia, saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya dapat $30.000 dengan mudah dan membahagiakan dalam sebulan. Ya.
Dan saya ingin wujudkan dalam 1 tahun ke depan atau lebih cepat, lebih cepat menurut ukuranmu ya Allah, saya bilang. And then mental rehearsal saya latih terus. Bahagia ya kalau saya dapat uang segini, saya bisa sedekah ini, saya bisa berbisnis lagi dan seterusnya. Terus yang berikutnya, langkah keempat, ya, Anda ya kayak ini. Anda harus punya simbolisasi, apakah di buku impian, apakah punya papan impian, saya punya, apakah di laptop, apakah di handphone sebagai wallpaper, ya, atau seperti ini, Anda bisa melihat ini terus kan, oke, ya Allah, saya bisa sedekah banyak nih, saya bisa bantu yatim piatu nih, saya bisa bahagiakan orang tua saya nih. Nah, itu mental rehearsalnya, tempel, ya, buku impian. Yang kelima, nah ini yang paling penting, ya. Ada 6 langkah lah yang saya bahas malam hari ini. Yang kelima, setiap hari teman-teman tanyakan kepada diri sendiri. Tanyakannya bagaimana? Tanyakan begini, what can I do today? Apa yang saya bisa lakukan hari ini agar saya lebih dekat kepada goal saya ini? Ya. Jadi jangan tanyakan, ya Allah kenapa ya susah banget dapat $30.000, ya Allah kenapa ya? Nah, otak kita itu akan selalu menjawab apa yang kita tanyakan, Teh. Oke, iya. Jadi otak Anda kan pandai, ya. Otak Anda itu akan selalu menjawab sesuai dengan apa yang Anda baca, apa yang Anda ketahui, dan latar belakang memori kejadian-kejadian masa lalu. Kalau Anda nanyanya, aduh kenapa ya gue nggak bisa kayak Teh Sally punya bisnis yang luar biasa, otak Anda akan jawab, ya iyalah siapa lu? Ya iyalah lu blow on, ya iyalah lu sih. Nah, otak kita tuh ngomong jelek ke diri kita sendiri. Akhirnya, iya ya, gue nggak sehebat mereka, gue nggak, dan seterusnya. Akhirnya itu menjadi self-suggestion, menjadi sugesti negatif buat diri kita. Kebayang ya? Nah, jadi pertanyaannya harus benar. Pertanyaan adalah, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekatkan diri saya kepada goal saya? Goal saya. Nah, kalau otak kita ditanya seperti itu, otak kita akan jawab, oke Dik, lo bikin konten. Ya, mungkin Teh Sally, oke, bikin 1000 KM official. Bikin bisnis ini, coba temuin ini, temuin itu. Itu kita jadi kreatif otaknya. Oke, gue harus belajar ke A, ke B, ke C. Oh, gue harus follow Instagram A, B, C. Itu tuh otak kita jadi solutif. Gitu. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita mendekat kepada goals kita. Yang keenam, yang terakhir, massive action. Lakukan apa yang harus lakukan apa yang harus sudah Anda tulis, bikin skala prioritas, action. Dan saat itu 2008, 2009 Teh, saya cerita pengalaman pribadi supaya tidak bohong gitu ya, dalam arti walk the talk and talk the walk. Jangan sampai saya menyampaikan apa yang tidak saya lakukan. Sejak saya bikin ini, saya lakukan itu dan saya benar-benar kerja keras. Waktu itu saya pengen jadi pembicara, saya pengen jadi trainer, saya pengen jadi coach. Saya nulis setiap hari. Zaman itu belum sosial media belum secanggih inilah, tahun 2008 gitu kan. Saya bikin website sendiri, belum bisa bayar web developer, pokoknya bikin website sendiri. Belajar bahasa programming, Joomla waktu saya ingat, beli bukunya, bikin artikel every single day, setiap hari harus ada artikel saya tulis motivasi, artikel pengembangan diri. Pendek cerita, saya pulang malam misalnya jam 10 malam sebelum tidur saya harus nulis. Setahun saya lakukan, ya. 1 Desember 2009, seperti ditulis di uang saya tadi ini, 1 Desember 2009 apa yang terjadi? Ternyata nothing happen, boro-boro $30.000, kagak ada, ya kan? Oke. Gimana nih ya Allah, gitu kan, mulai tuh nggak percaya, tapi oke, saya ingat kekuatan pikiran, saya harus afirmasi, siapa tahu diperlambat oleh Tuhan, kita nggak tahu, husnuzon. Allah sebagai apa sangka hambanya kan. Saya langsung membayangkan, wah $100 banyak nih, dan saya benar-benar waktu itu memantaskan diri Teh, saya pengen dibayar, saya membayangkan ada ada $100 kali katanya $3.000 saya pengen dibayar gitu ya, saya waktu itu membayangkan saya pengen ngajar sehari dibayar $3.000, kalau saya dapat 10 hari saya dapat $30.000. Yes. Desember 2009, nothing happened. Januari, krik, and then you know what? Februari Teh. Bulan Februari ada sebuah hotel di Bali, you tau lah, Discovery Hotel.
di Kuta. Iya, tahu. Dekatnya pantai. Yes, dulu itu Hotel Bintang 5 belum sebanyak ini. Itu one of the best lah. Ya, ya punyanya TNI, punyanya Tommy Winata itu Legend lah itu. Legend. In such a way, entah kenapa, saya juga nggak tahu. Kalau googling Andika Setiawan juga saat itu nggak ada lah siapa gue gitu kan. Pendek cerita, mungkin karena Allah telah melihat ini anak sudah kerja keras, sudah memantaskan diri, sudah menjalankan sunatullahnya. Terus HRD tiba-tiba ngontak saya dan diadu sama lembaga-lembaga training yang sudah amazing luar biasa. Pendek cerita, saya mau menang project ini. Oke. Dan you know what? Saya ngajar 10 hari. 14 hari di sana, jadi 3 hari saya ngajar, sehari saya liburan. Pokoknya hidup bintang 5, makan bebas, gratis, dan seterusnya. Oke, saya kasih gratis 1 hari buat BOD-nya, bule-bule dari Jerman. Jadi I was delivering training in English juga. And you know what? Seharinya dibayar exactly $3.000. Tepat ya. Exactly. Masya Allah, tabarakallah, ini biiznillah. Jadi project itu 10 hari saya ngajar, dapat $30.000. Amazing. So, saya sangat meyakini bahwa Allah sebagai pesangka hambanya, dan ketika kita tahu cara memanage, berkomunikasi dengan pikiran kita, and then memantaskan action kita, boom. Dan saya yakin Mas Ibnu, Teh Sally ya pasti punya pengalaman banyak juga tentang kekuatan pikiran ini kan. Dan amazing gitu. Terbukti luar biasa. Benar, gitu benar. Teh, share-nya Teh. Iya, benar sih. Aku juga setuju banget tadi sharingnya Dokter Andika. Karena aku juga ngerasain itu. Jadi ketika aku sama Mas Ibnu udah menuliskan impian gitu kan. Terus udah menjalani prosesnya juga. Terus kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Cuma memang kita yakin, maksudnya jika kita berdoa, ya kan, penuh berharap dan sudah berikhtiar maksimal, itu kita yakin deh. Pertama, kalau nggak doa kita dikabulkan langsung, atau doa kita tuh nanti ditunda sama Allah, dikabulkannya, atau diganti sama Allah yang lebih baik lagi. Udah, pilihannya itu gitu kan. Jadi semua tuh baik, bagi apa, buat Allah tuh semua baik gitu kan. Jadi kita ya mesti emang yakin, bener-bener yakin, dan ya itu bener, terus afirmasi ya kan. Terus pikiran kita jangan sampai belok gitu loh, jangan sampai belok, akhirnya dari yang tadinya yakin, akhirnya kok agak ragu-ragu gitu kan. Nah itu dia, bener-bener harus yakin banget. Nah, aduh Dok, keren banget. Bener, itu maksudnya true story yang memang aku juga jalanin gitu kan sama Mas Ibnu. Terus Dok, yang kedua, itu baru pertanyaan satu, kita udah setengah jam loh. Ini baru pertanyaan kedua. Yang pertama, pertanyaan kedua adalah itu dia, dengan kekuatan pikiran kita, gimana caranya kita bisa membangun bisnis dengan amazing dan mengembangkannya. Aku tahu lah, dokter ini benar-benar bermulti talenta. Aku tahu banget, dokter ini penuh semangat gitu kan. Ya tadi kan yang tadi dia mau jadi trainer, mau jadi coach gitu kan, mau jadi entrepreneur, dan semuanya pengen amazing gitu. Nah, gimana Dok? Oke, jadi dengan kekuatan pikiran bagaimana menjadi gimana, sorry pertanyaannya, jadi bisnis. Dengan kekuatan pikiran ya gimana caranya mengembangkan bisnis jadi amazing gitu. Bisnisnya nggak biasa-biasa aja. Kadang kan kita tuh jalanin bisnis udah biasa-biasa aja terus di comfort zone Dok. Jadi nggak berkembang, nggak bertumbuh. Tapi kan sebenarnya bisnis tuh harus berkembang dan bertumbuh gitu kan. Yes. Jadi gini teman-teman yang sedang nonton nih, Masya Allah, dan dari Bumi Syam juga tadi, Palestina, Jordan, Masya Allah. Jadi ya ketika kita gini, pertama tadi saya bilang bahwa kita harus sadar betul bahwa Allah ini memberikan kita sebuah aset yang amazing, luar biasa, bernama otak. Iya. Ya. Kalau punya 2 otaknya otak-otak namanya, begitu ya. Oh, tahu. Nah, ini amazing. Ini punya potensi yang luar biasa. Sehingga jangankan bisnis. Anda mau berkarir sebagai seorang karyawan, gitu ya. Anda mau jadi seorang PNS kah? Anda mau jadi seorang ibu rumah tangga kah? Anda mau jadi seorang mahasiswa kah? Anda mau jadi seorang bapak rumah tangga? Anda mau jadi seorang apapun itu.
Ya, saya pengen menyampaikan bahwa kadang kan ada business coach atau motivator atau trainer yang bilang, wah yang paling keren adalah jadi seorang pengusaha, gitu kan. Kalau lo masih kerja, mau orang kayaknya nggak keren. Well, kalau menurut saya semuanya keren. Yang nggak keren itu kalau lo kerja atau lo berbisnis tapi menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Tapi kalau kita berbisnis, kita bekerja atau ibu rumah tangga whatever it is, tapi kita semakin dekat dengannya Sang Pencipta, itu it's amazing. Nah, yang pertama kita itu harus sadar dulu bahwa apapun profesi kita, apapun jalan hidup kita, mau bisnis, mau jadi ibu rumah tangga whatever it is, itu kita punya sebuah media yang bisa menjadikan kita beda dengan orang lain. Ya, menjadikan kita lebih amazing dari orang lain. Kenapa? Karena banyak orang yang lagi nggak nonton live kita ini, mereka belum sadar nih. Sekarang kan Anda sudah sadar, bangun, lo sadar. Tadi udah cerita ini, gitu kan, bahwa ternyata benar adanya, dan saya meng-coaching banyak sekali orang dengan cara yang sama. It's amazing. Mereka pengen punya 2M. Oke, kita kejar. Boom, dapat dia 2M misalnya. Ya, ternyata it works. Nah, jadi yang pertama, tahu dulu nih cara kerja otaknya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa akhirnya lebih amazing dengan orang yang lain. Kata kuncinya begini. You don't compete, you tidak berkompetisi dengan orang lain. Karena otaknya Teh Sally, otaknya Mas Ibnu mungkin lebih canggih dari saya. Susah juga kalau gue harus ngalahin otaknya Mas Ibnu, katakan begitu. So, we cannot compete with, kita nggak bisa berkompetisi dengan orang lain sebenarnya. Dan itu yang bikin kita capek. Perjalanan 1000 km seperti nama akun yang amazing hari ini, itu akan sangat capek kalau sepanjang perjalanan 1000 km untuk menjadi pribadi yang amazing, kalau Anda melihat ke sebelah kanan atau kiri Anda, dia kok kayaknya lebih canggih ya, dia kok kayaknya lebih cakep ya, dia kok lebih gampang ya suksesnya. Dan ketika you fokus kepada orang lain, you capek. Dan secara momentum akan melambat gerakannya. Jadi gimana dong coach? So, dalam perjalanan 1000 km Anda menjadi pribadi yang amazing, apakah itu pengusaha, apakah itu PNS, apakah itu ibu rumah tangga, apapun itu. Ini adalah sebuah perjalanan 1000 km melihat ke dalam diri Anda. Dan ini yang gak gampang ternyata. Karena menilai orang lain itu lebih gampang. Ya terang aja Teh Sally, ya terang aja Teh Andika, ya terang aja begini. You bisa menjudge people, but you never judge yourself. You gak pernah menilai diri Anda sendiri. Kita tidak pernah jujur menilai diri kita sendiri. Ya, kelebihan kekurangan kita itu apa? Kita selalu menjustifikasi, bukan mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri kita. Nah, jadi perjalanan kita mengetahui bahwa kita ada punya otak dan pikiran yang amazing dan know how to berkomunikasi dengan pikiran kita, sejatinya adalah gerak ke dalam terlebih dahulu. Karena at the end sebenarnya ujung-ujungnya ini adalah kompetisi dengan diri Anda sendiri. Dengan diri saya sendiri. Bukan kompetisi dengan orang lain, tapi saya berkompetisi dengan Andika yang kemarin. Teh Sally berkompetisi dengan Teh Sally yang kemarin. Yes. Jadi, proyeknya 1000 km itu adalah proyek bagaimana Anda bisa menjadi the most amazing person of yourself. Anda bisa menjadi pribadi teramazing, versi yang paling top Marco top, Jos Gados, News Tap Surantap, Good Marso, Good Sip Marco Sik dari diri kita. Gitu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, you mau bisnis apapun, you mau mau berkarir apapun, attraction datang, daya tarik datang. Hari ini saya ketemu lagi sama orang yang nawarin saya bisnis properti. Kemarin saya bahkan Masya Allah Tabarakallah saya malah nolak-nolakin gitu. Karena saya nggak mau saya terima bisnis, ada yang saya dikasih bahkan saham 60%. Saya ngapa-ngapain, bisnisnya sudah jalan. Ya, macam-macam. Tapi nggak mau saya terima. Kenapa? Karena jangan sampai malah zolim. Saya nggak mampu gitu kan. Dia kan juga punya ekspektasi. Tapi poinnya adalah begini. Ketika Anda bisa menjadi seorang pribadi yang amazing, Anda bisa menjadi magnet buat
bos Anda, atasan Anda, bisnis partner Anda, investor Anda, bisnis partner atau siapapun itu, untuk akhirnya membangun sebuah kerajaan bisnis, membangun sebuah branding, membangun sebuah karir pekerjaan yang lebih amazing gitu. Bukan sebuah kebetulan Teh Sally tiba-tiba ngontak saya, oh Masya Allah gitu kan. Pasti ada sebuah skenario, dan itu pasti ada hukum daya tarik kan sebenarnya. Gitu. Dan itu berawal dari pikiran kita. Sehingga kalau teman-teman sekarang mau berbisnis, ingin mencari partner bisnis yang baik, investor yang baik, klien customer yang amazing, itu berawal dari pikiran kita. Seperti itu. Iya, benar sih. Itu kebukti banget dengan perjalanan aku sama Mas Ibnu dulu gitu kan. Saya dulu ya aku mikirnya cuma ya udah deh sesederhana itu gitu, Dok. Dulu ya. Memang hasilnya pun sederhana gitu kan. Terus ketika kita upgrade gitu kan, pikiran kita udah kayak mikirin kita pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi perusahaan besar, itu seiring berjalannya waktu bisnis kita juga upgrade. Yes, betul. Yes, kayak gitu. Betul. Nah, saat itu ya udah mikirnya cuma sampai istilahnya ya udah di kota Cirebon, jadi kayak udah comfort zone. Oke lah, kita udah terkenal di kota Cirebon gitu kan. Destinasi wisata utama di kota Cirebon. Udah sampai di situ. Cuma ya alhamdulillahnya gitu kan, Allah tuh ngasih kita hidayah gitu. Hidayah dalam arti insaf gitu kan. Jangan berpuas diri cuma sampai di sini gitu kan. Masih bisa untuk mengembangkan lagi, bisa banyak membuka lapangan pekerjaan lagi gitu kan, bisa bermanfaat lagi. Akhirnya ya kita mutusin untuk melebarkan sayap di Bali gitu kan. Itu bukan sesuatu hal yang sederhana lagi gitu ya. Udah amazing lah menurut aku gitu. Akhirnya ya Allah bener-bener ya bener, kekuatan kayak tarik menarik magnet itu nyata. Aku nggak pernah terfikirkan dulu bisa kayak berpartner sama ya artis-artis, berpartner sama kepala daerah, sama public figure, nggak pernah terbayangkan. Karena ya dulu aku siapa sih gitu kan, bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa juga. Tapi memang kekuatan pikiran aku gitu kan, bener-bener aku pengen banget gitu kan menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat. Qadarullah gitu, Allah mengizinkan gitu kan untuk aku sama suami itu ya berkarya gitu kan, terus bersemangat. Bener, Dok. Jadi memang kekuatan pikiran kita tuh sangat mempengaruhi hasil hidup kita. Ada sebentar, Dok. Siap. Iya, nah, teman-teman harus banyak belajar nih dari Teh Sally sama Mas Ibnu. Jadi saya udah kenal lama dari kapan ya? Udah sekian mungkin. Iya, udah tahun berapa gitu ya kita? Nah, kalau saya lihat kan gini, teman-teman nih, saya pengen membahas, saya sebagai business coach itu kan memang saya terbiasa untuk dekonstruksi orang yang sukses. Nah, teman-teman, tadi Teh udah bilang ada namanya zona nyaman, ada namanya zona pertumbuhan. Saya melihat Teh Sally yang alhamdulillah dengan izin Allah semua udah sukses lah, udah punya semuanya alhamdulillah gitu kan. Tapi justru saya sering ketemu di training ya kan, di Malang Grounded Business Coach, semangat belajarnya ini Masya Allah. Nah, sekarang teman-teman begini, ya justru kebanyakan kita di luaran sana, mereka lah, bukan kita mereka di luaran sana yang belum punya apa-apa. Kalau di sini kan insya Allah ya orang yang amazing semua yang lagi nonton, tapi nggak mau bertumbuh. Hello, please deh gitu kan. Jadi gini guys, ya kalau anda ini ada sebuah lingkaran, ya ini juga bicara kekuatan pikiran. Ini ada lingkaran, ya. Nah, apa yang teman-teman punya nih, Mbak Nindya Samanta, Mbak Moma Elsa Mudra, yang ada di dalam ini, apakah sekarang Anda punya motor misalnya, atau Anda punya mobil apa misalnya, Anda punya bisnis apa misalnya, Anda punya istri begini, suami begini, punya anak begini, Anda sekolah di mana, pokoknya apa yang Anda miliki hari ini, apakah itu soft skill, hard skill, harta Anda, itu ada dalam lingkaran Anda, dan ini adalah zona nyaman. Nah, kebanyakan dari kita itu hanya ingin tetap ada di zona nyaman kita. Nah, hal-hal yang ada di luar lingkaran ini, mungkin misalnya sekarang ada mobilnya Avanza misalnya. Nah, Anda belum punya Alphard kan gitu. Nah, Alphard tuh ada di luar sini nih. Alphard, Anda punya bisnis di omset miliaran, Anda punya kehidupan jalan-jalan ke luar negeri, Anda belum umroh, belum naik haji misalnya, dan seterusnya yang belum Anda miliki kesempatan dan barangnya itu ada di luar lingkaran itu. Betul. Nah, yang di luar ini namanya zona pertumbuhan, growth zone.
Yang di dalam lingkaran ini, ini namanya zona aman. Ya, zona Comfort nyaman. zone-nya, zona Comfort nyaman. zone. Nah, di dalam zona nyaman itu tidak ada pertumbuhan. Sebaliknya, di zona pertumbuhan itu tidak ada kenyamanan. Iya, iya, betul. Nah, banyak dari kita yang pengennya nyaman. Udah dapat gaji, udah dapat ya kayak Sally lah di Cirebon kan nyaman, betul nggak? Nyaman. Udah nyaman, and then you keluar dari zona nyaman, ke Bali, ingin membangun sebuah, ya kalau saya sih ada visi di belakang yang saya baca, oke, The Keranjang, kayaknya ingin, ya oke, udah kebaca nih, saya dukung, saya doakan gitu kan, ini Masya Allah gitu. Ya amazing gitu, dan saya tahu tidak mudah pasti, apa kena COVID lagi kan, ya mudah-mudahan ini semua berbalik, rame lagi Bali gitu. Well, it's not comfort at all, but I believe you are growing with The Keranjang Bali amazingly dengan adanya COVID ini gitu. Jadi ayo deh kita sama-sama keluar dari zona nyaman. Siap. Keluar dari zona nyaman. Iya, benar dok. Nyambung banget sama kondisi saat ini. Terus sama yang tadi dokter bilang, kalau memang kita tuh harus fokus sama diri sendiri dulu ya. Istilahnya kayak bisa kompetensi sama diri sendiri gitu kan. Terus bisa ngelawan diri sendiri juga kan. Misalkan kayak aku nih ngerasa udah comfort zone-nya, udahlah aku beratnya udah 48 kilo. Rasanya sih nggak terlalu gendut ya gitu. Jadi padahal 48 kilo. Itu kayaknya zaman saya kelas 6 SD gitu ya, 48 kilo. Nah dok, itu kan itu zona nyaman aku dok. Tapi aku pengen, bukan itu fokus aku gitu. Fokus aku tuh pengen sehat dok. Bukan pengen istilahnya target berat badan berapa gitu kan. Cuma di situ kan jadi kayak zona nggak nyamannya kan, gimana caranya kita bisa ngelawan rasa males. Ya kan, rasa malas di diri kita untuk semangat berolahraga kayak gitu dok. Terus kayak misalkan zona nyaman tuh kayak ya udahlah sekarang nih udah cukup, aku udah ada usaha ini, udah ada usaha itu. Jadi kadang juga males baca buku gitu kan dok, ya kan, males untuk nonton video yang inspirasi kayak gitu. Ngerasanya karena udah seperti itu. Cuma kan aku kalau mikir lagi, oh ya ada mimpi besar aku yang belum terwujud. Nah di situ kayaknya pengen ngelawan gitu, pengen aduh bener-bener gak bisa kayak gini gitu kan, gak bisa kayak gini. Benar, yang di luar lingkaran itu sebenarnya lebih banyak dan membuat rasa nggak nyaman gitu kan. Cuma ya memang aku punya keinginan gitu dok. Nah ini yang paling utama sebenarnya dok. Ini paling utama banget, gimana sebentar dok. Yang paling utama banget tuh, gimana caranya kita menjadi hamba yang amazing. Oke. Hamba yang amazing. Itu anaknya siapa namanya? Ini namanya Nabila. Oh, Nabila. Kok wajahnya kayak wajah ngeri ngeliat Om ya? Oke. Menjadi hamba yang amazing. Yang pertama, dengan Anda, dengan kita menyadari bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sebenarnya Allah itu menciptakan kita sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya ciptaan. Kalau bahasa saya se-amazing-amazingnya ciptaan kan. Ya. Dengan kita menyadari itu terlebih dahulu, kita tuh sudah menjadi hamba yang bersyukur dan kita mengakui bahwa you are the greatest God. Allah itu maha besar, maha kuasa. Ya. Karena begini, kebanyakan dari kita, ya Allah, kenapa sih gue jelek gitu, nggak sadar ngomongnya. Ya kenapa sih gue nggak bisa seperti dia, kenapa sih gue nggak bisa pede, kenapa sih gue kok nggak bisa, kenapa sih gue kok begini, kenapa sih gue kok malu, kenapa sih. Nah, dia jadi ngikutin bahasa gue ya si Nabila. Nah, ketika kita minder, perhatikan, ketika kita punya negative thoughts, pikiran negatif terhadap diri kita, sejatinya secara bersamaan kita sedang condemn our God, sedang mengkutuk Allah Subhanahu wa taala. Sama aja sebenarnya ngomong begini, ya Allah, kenapa sih menciptakan saya tidak secanggih Teh Sally, tidak sekaya mereka, tidak sehebat
Mas Ipo Santosa, tidak. Ketika kita komplain, artinya kita sedang menghardik Allah, ya Allah, kok nggak adil? Nah, kalau sudah kehilangan husnuzon, prasangka baik kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tertutup kemungkinan besar kita menjadi pribadi atau hamba yang amazing. Karena itu jadi pintunya, menjadi pintu utama, gerbang utama ketika kita merasa, oke, God, thank you, I'm so amazing, saya ini sebaik-baiknya ciptaanmu, oke, baru bisa masuk itu ke pintu-pintu berikutnya. Oke, saya ini mau jadi orang-orang yang misalnya pengusaha yang amazing gitu kan, kata kuncinya memang hamba yang amazing gitu. Ya, karena at the end guys, at the end, Bang Andika Gary V-nya Indonesia. Amin. Nah, apa tadi? Oh ya. Nah, ketika teman-teman mau bersusah payah jadi pengusaha yang sukses, mau jadi director di karir profesi teman-teman, mau jadi whatever you are gitu, kalau you nggak jadi hamba yang amazing, nggak ada gunanya, men. Karena lu mau punya banyak duit nih, punya banyak kayak Paman Gober, lu sukses, lu kaya guys, ya siapapun yang sedang mendengar materi kita malam hari ini, lu kehidupannya amazing luar biasa, tapi lu nggak dipandang amazing sama Allah, what for? Karena sejatinya sebuah kemenangan bukan di dunia gitu loh. Ya kan, sejatinya keamazingan di kemenangan buat kita adalah di akhirat kelak gitu. So nggak ada gunanya kalau kita nggak jadi pribadi atau hamba yang amazing. Ya, itu yang pertama, kita harus nyadari amazing dan kita berhusnuzon. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita bicara bisnis sekarang kan kita konteksnya mungkin lebih banyak ke bisnis, karena pengusaha adalah gini, kalau kita bicara bisnis, apapun sebenarnya mau bicara Anda yang belum nikah pengen menikah sama gadis pujaan atau pria pujaan dambaan hati. Anda pengen berbisnis, pengen punya customer, punya investor yang baik. Anda sebagai seorang profesional karyawan, Anda pengen menggrab hati dari atasan Anda supaya Anda jadi bawahan kesayangan, supaya Anda bisa menggantikan dia. Ya, nah, hamba yang amazing adalah hamba yang tahu apa dulu yang harus di-grab sebelum dia menggrab hati calon mempelainya, calon atasannya, calon investornya. Yaitu siapa? Yaitu menggrab apa? Grab Allah dulu gitu. Closingkan Allah dulu, baru kita closingkan bisnis kita, closingkan investor kita. Grab Allah dulu, grab sang pemegang hati, sang pemilik hati, baru kita bisa menaklukkan hati calon bidadari kita, gitu. Hati calon mertua kita, begitu. Nah, jadi itulah definisi hamba yang amazing sebenarnya, begitu. Amazing, bener-bener amazing ini, ya ampun. Ini saking amazing ya, kita udah hampir 1 jam tuh nggak berasa gitu ya. Harus diperpanjang nih kayaknya. Harus diperpanjang. Semoga Dokter Andika berkenan nanti ada part 2, karena masih banyak banget dok yang belum digali ini. Oh iya, bicara pikiran ini kagak kelar-kelar 1 semester. Panjang ya dok ya. Panjang. Nanti kakek juga ya Teh Sally aku undang ya ke akun aku ya, Amazing Mentor ya. Oh, dengan senang hati, ya ampun. Siap. Dok, karena waktunya siap. Sudah. Allah, semoga bermanfaat. Pasti insya Allah sangat bermanfaat. PR buat teman-teman ya, sorry teman, PR buat teman-teman supaya malam hari ini bermanfaat. Ini PR, pokoknya lu harus lakukan. Kalau enggak, ya udah terserah dah, ya. Bikin seperti ini guys. Yes. Ya, nggak punya duit dolarnya, ya udah duit 100.000 lah, apalah. Pokoknya Anda harus punya sesuatu goals yang Anda tulis, afirmasikan, ya dilatih di dalam mental Anda doakan, ya tempel. Dan suatu hari nanti 2-3 tahun dari hari ini, suatu hari nanti Anda akan ngomong ke Teh Sally, ngomong ke saya, Kang, Dok, gitu ya, Teh, terima kasih gara-gara malam itu hidup saya hari ini berubah. Insya Allah itu yang termahal buat kita, kan paling berharga buat kita.
Iya, jadi 1 jam ini benar-benar penuh makna, penuh arti ya dok ya, bukan sia-sia gitu kan, karena memang Ya. ada yang melanjutkan kebaikannya kayak gitu. Iya, iya dok. Ini juga aku pengen ngasih kabar baik buat sahabat Yes. inspirasi yang udah nonton dari tadi, ya kan? Ada 3 hadiah menarik untuk Woo. sahabat inspirasi yang bisa Wes. merangkum materi apa yang udah kita sampaikan gitu kan. Tulis di komentar IGTV kita kayak gitu ya kan. Makasih banyak dok. Masya Allah aku sampai Thank you. Saya thank speechless. you. Matur suksme. Oh, Udah jadi, udah jadi mewali. orang, udah jadi orang Bali Jadi nih orang sekarang. Bali. Dok beneran loh, aku tunggu loh. Kapan nih berani ke Siap, Bali? siap. Ya begitu. Ini pesawat masih harus cek-cek COVID itu sih, masih males. Oh iya sih, masih Ah, bener-bener masih. Terus penerbangan juga memang masih dibatasi gitu dok. betul, betul. Mm-mm, Insya Allah mm-mm. kalau ke Bali, I will contact you. Insya Allah. Oke, ya thank you dok. Salam buat Thank you, thank you. keluarga, masya Allah. Sama-sama. Insya Allah semoga kita bisa segera bersilaturahmi, ya kan? Amin, amin. Aku mohon maaf ya dok ya kalau ada kata-kata aku yang Aku salah yang atau salah dari tadi gue kurang ngomongnya macam-macam. berkenan. Dokter jangan kapok nih kalau aku ajakin Enggak lagi lah. buat part kedua. Soalnya ini ada yang ketinggalan, ada yang pengen part 2. Ya tenang, nanti dijadwalkan lagi ya. Iya. Siap, siap, siap. Ya, makasih banyak dok. Insya Allah Sip. semoga bermanfaat ya kan. Sukses terus dok, sehat terus, semangat terus, Amin, amin, amin. amazing Sama-sama. terus. Siap. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Sukses Terima terus ya kasih buat bisnisnya ya, semuanya. Teh Sally ya. Iya, iya. Thank you. Dok kasih closing statement dong 1. Oh, oke. Yes. Guys, Masya Allah Anda sudah diberikan pikiran, ya, kemampuan berpikir yang luar biasa. Dan seringkali kita nggak sadar bahwa pikiran kita itu so amazing. You don't think what you are, but you are what you think. Anda itu adalah apa yang Anda pikirkan sejatinya. Dan itu hadis qudsi mengatakan ya Allah sebagai prasangka hambanya. So, apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda itu akan menjadi realita loh. Ya, karena perception is projection. Persepsi adalah proyeksi dan apa yang Anda proyeksikan itu akan menjadi sebuah realita. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Mulai sekarang yuk berpikir positif. Mulai dari sekarang yuk punya perasaan yang positif. Mulai dari sekarang benar-benar kedepankan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada orang lain, dan yang paling penting yang sering kali kita lupa, husnuzon, berprasangka baik, berpikiran yang positif terhadap diri kita sendiri. Karena itu adalah gerbang untuk kita bisa memiliki keamazingan yang luar biasa sehingga masa depan kita semakin top markotop, jos gandos, jos manyisap seratap, good marso, good sit markosit. Ini kepalanya nggak jadi dulu, pegang. Dok, terakhir Siap. ya, terakhir. Beneran Oh, ini ya, yakin terakhir ya. Oh, gitu Aku ya, kan siap. baca di bionya dokter tuh mau jadi apa namanya hidup yang amazing, mau jadi mengembangkan bisnis yang amazing, atau mau jadi hamba yang amazing. Nah, ini bisa nih dok, belajar dari dokter semua nih. Gimana caranya? Gimana caranya? Apa ada kelas atau gimana gitu bisa? Saya belum buka kelas offline lagi kalau sekarang. Kalau teman-teman mau hari Sabtu besok, teman-teman coba lihat di Instagram saya. Saya bikin kelas, hari Minggu. Hari Minggu saya bikin, jadi gini. Saya Minggu tanggal 26 Juli. 26 Juli. Oke. Ya, jam 9 sampai jam 12. 3 jam. Oke, 3 jam. Jadi gini, saya kan international speaker, alhamdulillah dengan izin Allah, public speaker, dan saya menghasilkan miliaran dari panggung ke panggung saya, gitu ya. Saya bicara di berbagai negara, ribuan orang dan seterusnya. Dan saya tuh punya coach public speaking saya, Coach Rahmat Syah namanya. Ya. Dan dalam waktu 3 jam besok dia akan ngajarin bareng saya, saya lebih ke hostnya, itu bagaimana berbicara yang bernyawa ya di depan kamera. Di zaman COVID working from home ini kan ada Zoom meeting, Anda kayak begini nih Instagram live, Anda meeting. Nah, itu penting kemauan public speaking depan kamera. Tidak hanya di depan kamera, ketika Anda tahu tekniknya, itu Anda bisa di offline pun sama. Nah, saya mengundang coach saya langsung yang mengajarkan saya, yang sehingga saya bisa punya ya tadi penghasilan besar dari public speaking. Dan menariknya memang ada infaknya 200.000, tapi itu sebenarnya udah dapat bumbu masak. Itu sebenarnya keuntungannya itu buat
bangun pesantren. Jadi kita Masya ya Allah. kita ngambil untung, benar-benar saya lagi nyari dana buat bangun pesantren sebenarnya. Jadi Masya belajar Allah. dapet, ilmu dapet, pahala mengalir Mas- dapet karena cek aja di timeline saya di Instagram ya, Amazing Mentor. Iya, Masya Allah, jangan lupa dicek Instagramnya Amazing Mentor karena ada kelas tanggal 26 Juli ya kan, jam 9 sampai jam 11 pagi ya Sampai berarti jam ya, Dok, 12. ya? Jam 12 Sampai 3 jam jam. 12. 3 jam. 3 jam yang insya Allah sangat bermanfaat, yang bisa merubah hidup kita menjadi amazing ya, Dok. Yes, amazing insyaallah. Ya, Biar semangat terus. amazing Teh Sally semuanya. Masya Allah. Dok, beneran tapi aku mau ikutan, Dok. Ayo, mangga. Iya, mau ikutan nanti, teman-teman semua, ayo kita bareng-bareng bersama ya kan, ikutan juga kita nanti take action bersama juga ya kan, biar seru gitu. Nanti kita ceritakan juga bersama hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Siap. Insyaallah. Siap, iya Dok. Siap Dok, makasih banyak. Oke, Doa thank terbaik you semua. untuk Sama-sama. dokter beserta keluarga dan segala usahanya, insya Allah berlimpah berkah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suksma. Bye bye.